Bismillahirrahmanirrahim. Oke lur, jumpa lagi. Hari ini hari Kamis lur, tanggal 5 Desember 2024, dimana cabai angkasa 89 kita ini tepat berusia 70 HST atau 70 hari setelah tanam. Kalau dihitung dari semai berarti ini sudah 100 HSS kurang lebih seperti itu lur. Nah, di usia 70 HST ini saya sebetulnya masih sangat berjuang dengan mengkonversi bunga yang sudah ditemukan oleh tanaman seperti ini lur. Sebenarnya angkasa 89 ini calon bunganya itu entah kenapa saya rasa lebih banyak lur daripada cabai ori yang saya punya. Itu untuk menumbuhkan bunga itu dia sangat mudah, tapi entah kenapa untuk mengkonversinya menjadi buah itu sedikit agak sulit. Saya ada di daerah dataran rendah lur, ada dataran rendah sekali lah, mungkin di untuk laut itu sekitar 30 kiloan lur ya. Di sini kalau saya perhatikan sebetulnya bunganya itu banyak yang sudah terpolinasi secara sempurna lur menurut saya ya. Karena kalau kita mati seperti ini contohnya ya, dia kuncupnya sudah menutup, kemudian sudah mengering. Terus mana lagi? Tadi ada lagi lur. Jadi sudah banyak sebenarnya yang polinasinya menurut saya itu berjalan dengan baik, tapi entah kenapa dia masih rontok lur seperti ini nih. Nah, itu kan ciri-ciri seperti itu kan, dia polinasinya kemungkinan besar sudah berhasil lur ya. Mahkota bunganya menutup gitu ya, terus kering gitu ya. Tapi entah kenapa itu sepertinya nggak akan jadi lur. Kalian bisa perhatikan di bawahnya ini, di bawahnya dia menguning dan seperti mengering gitu lur ya. Itu pasti nanti akan rontok. Nah, di sini di usia 70 HST ini saya masih sangat berjuang sekali. Mungkin teman-teman yang ada pengalaman seperti ini walaupun di dataran rendah, tapi masih kesulitan lur ya. Nah, untuk kali ini saya akan coba analisa dulu lur, karena kita sebagai petani itu harus jangan mentang-mentang kita sudah capek di lapangan gitu, kita nggak mau melakukan analisa lur. Kita tetap harus melakukan analisa sebagai petani agar tidak termakan oleh produk-produk marketing lur. Jadi kalau misalkan kita udahlah mau enaknya aja datang ke toko pertanian ngomong gitu, bunga ini kenapa gini, oh dikasih produk ini kita beli. Nanti kalau kita terus seperti itu, kita nggak mau menganalisa lur, itu nanti kita bisa kecolongan duit banyak sekali lur. Karena saya yakin produk-produk yang ditawarkan oleh toko-toko pertanian itu sebenarnya pupuk-pupuk yang kita pun sudah punya gitu unsur-unsur tersebut, misalkan kayak kalsium, kalium, boron gitu ya, itu sudah punya. Ataupun mungkin unsur silika gitu ya. Unsur silika itu kan unsur non esensial ya, non esensial ataupun beneficial untuk cabai, terutama untuk cabai itu dia sangat nggak butuh untuk kadar yang sangat-sangat tinggi untuk silikanya lur ya. Nah, agar kita nggak termakan itu sebetulnya kita bisa melakukan analisa terlebih dahulu lur. Nah, untuk kerontokan bunga cabai seperti ini itu kan banyak faktor, bukan hanya dari masalah pupuk aja gitu ya, bukan hanya dari masalah hormon aja gitu ya. Banyak sekali faktornya, seperti kurang kalsium, kurang kalium gitu ya. Kemudian kekurangan atau kelebihan air, yang mana di musim hujan ini sepertinya nggak mungkin juga untuk kekurangan air, tapi kelebihan air itu bisa. Tapi kalau saya perhatikan di daerah saya, di tempat saya terutama ini kayaknya agak tidak mungkin untuk kelebihan air. Kemudian juga kekurangan unsur mikro seperti boron, yang mana sepertinya itu juga tidak mungkin di tempat saya lur ya, terutama karena pupuk-pupuk yang saya sudah aplikasikan itu selalu mengandung boron, kayak Vitaron SL ataupun NPK 1616 itu pasti ada boronnya. Baik kalsium yang saya sering aplikasikan juga kayak Manohara, Balikals itu ada sekali unsur boronnya lur ya. Begitupun pupuk-pupuk organik yang saya suka pakai seperti Bos Bloom, Humat Pro itu selalu ada unsur boronnya. Nah, kemudian kekurangan unsur boron, kekurangan sinar matahari ada kemungkinan besar lur, karena sekarang masih musim hujan ya. Walaupun di daerah saya antara kalau musim hujan gini, hujan dan panas itu bisa dikatakan hampir seimbang, terutama di pagi harinya lur ya. Kalau sore itu mungkin sudah kebanyakan hujan, tapi kan biasanya proses polinasi itu terjadi di pagi hari lah. Karena itu kalau misalkan habis hujan disarankan kita semprot ada pupuk mikro yang mungkin di situ ada kalsiumnya gitu lur ya, karena untuk menambahkan boron. Nah, boron itu sangat bermanfaat ketika sinar matahari kurang gitu. Nah, itu ya berarti kurang matahari juga bisa, tapi kan sepertinya sudah saya tangani dengan sering menambahkan unsur boron. Kemudian faktor stres cuaca itu bisa jadi, karena proses pembungan ini terjadi ketika benar-benar memasuki awal musim penghujan lur ya. Peralihan dari musim kemarau ke panas itu bisa sangat memungkinkan kenapa cabai saya masih belum mau menyantelkan buahnya. Kemudian faktor kurang tepatnya pemupukan itu bisa juga menyebabkan terjadinya kerontokan seperti itu. Nah, tapi kalau untuk kekurang tepatan
pemupukan itu sepertinya bisa iya bisa enggaknya kenapa? Karena kalau saya lihat di cabai ori saya di sini itu baik-baik aja lur tumbuhnya ya, nyantelnya pun tetap bagus-bagus aja ya. Jadi agak sedikit sulit dikatakan kalau pemupukan yang saya lakukan itu tidak tepat, walaupun ini varietasnya beda ya antara cabai ori dan cabai angka 89, walaupun sama-sama apa namanya, sama-sama cabai rawit merah. Kemudian faktor stres media tanam mungkin lur ya, karena media tanamnya terlalu padat, kurang oksigen atau sebagaimana itu yang mungkin terjadi di musim hujan, itu bisa jadi lur ya. Tapi kalau saya perhatikan dari media tanam saya sih insya Allah bagus lur ya, karena kalau terlalu padat juga enggak nih, kalau saya tekan dikit aja sebenarnya dia lembek, dia tanahnya bagus lur tuh porositasnya ya, dan dia ya lumayan lah, nggak bagus nggak jelek gitulah ya, sedang lah, lumayan lah, masih bisa untuk proses pertumbuhan ya. Kemudian faktor stres dari hama dan penyakit juga bisa lur ya. Tadi memang saya temukan ada trips di sini tapi sangat terkendali. Kenapa bisa saya katakan sangat terkendali? Bisa diperhatikan di sini tanaman saya nggak ada yang keriting lur ya. Alhamdulillah nggak ada yang keriting, walaupun ada tripsnya. Tadi hari ini akhirnya saya spray menggunakan mau nggak mau dengan insek. Nah untuk penyakit memang masih ada karena memang lagi musimnya penyakit ini ya. Tapi ya tetap lur ya, dalam takaran masih sangat terkendali, karena kalian bisa perhatikan walaupun daun barunya juga ada yang terjangkit oleh jamur, tapi tetap gampang matinya jamurnya lur ya, dan nggak terlalu sangat menyebar gitu. Kemudian mungkin yang faktor terakhir harus dipertimbangkan adalah faktor fisiologis dari benih itu sendiri. Nah kalau kita membicarakan faktor fisiologis itu kita nggak boleh langsung menjudge kalau wah benih ini jelek, nggak bisa lur ya, karena di situ kan kita harus perhatikan benih yang kita tanam itu cocok nggak dengan ketinggian daerah yang kita tanam gitu ya. Bisa aja kita rupanya beli benih yang cocok di dataran menengah ke atas, kita tanam di dataran rendah, walaupun sebenarnya bisa dikondisikan, cuman ya mungkin ada efek-efek sampingnya gitu ya. Terus ya itu faktor fisiologis tanaman ya, jadi kita nggak langsung harus menyalahkan benihnya jelek. Nah fisiologis juga mungkin tergantung, bisa dikaitkan dengan media tanam lor. Media tanam saya gunakan di sini kan mayoritas menggunakan polybag ya, walaupun yang di dalam pun yang di tanah pun sebetulnya sama aja ya, masih belum ada yang mau berbuah gitu kan, walaupun bunganya alhamdulillah sudah banyak. Nah kita kan nggak tahu ya bagaimana si produsen mengembangkan benih ini, di lingkungan seperti apa si produsen mengembangkan benih, atau apakah ada di lingkungan yang sangat terjaga, di situ nggak ada penyakit, itu kan bisa jadi ya, mungkin di dalam greenhouse yang bagus gitu ya. Kita nggak tahu lur ya perlakuan apa, bagaimana si produsen dapat mengembangkan benih itu. Nah mungkin benihnya juga masih dalam proses penyesuaian dengan lingkungan yang mungkin lebih keras daripada lingkungan yang dia dibesarkan dan dihasilkan gitu lur ya, itu bisa sangat jadi. Dan juga kalau saya perhatiin itu untuk saya pribadi, untuk lahan-lahan yang saya kelola, saya kan ngelola ada 2 lahan lur ya di sini. Yang lahan kecil ini yang jadi lahan favorit saya, lahan uji coba, dan ada satu lagi lahan yang untuk produksi dengan kapasitas yang ya sedang lah ya, kapasitas sedang. Nah saya udah perhatikan itu memang kalau untuk cabai besar seperti ini nih, yang saya sudah tanam ini cabai besar, untuk proses konversi dari bakal bunga jadi buah itu lebih tepat waktu lur dibandingkan cabai rawit yang sering saya tanam. Cabai rawit yang saya sering tanam gitu rata-rata telat untuk dapat mencantelkan bunganya. Nah tapi untuk cabai besar sepertinya dia konversinya itu lebih bagus lur, lebih tepat waktu. Ini di usia 45 HST apa 50 HST atau 55 gitu, dia sudah dapat mencantelkan buah-buahnya lur dengan bagus. Nah untuk cabai rawit merah ini saya nggak tahu kenapa untuk perlakuan yang saya lakukan rata-rata agak telat, tapi nanti setelah telat pun berbunganya alhamdulillah selalu bagus lur, nggak pernah kalah dengan yang lainnya lur, seperti itu. Oke lur, jadi seperti itu ya untuk kondisi hari ini di kondisi cabai angka 89 kita yang berusia 70 HST. Tadinya saya pingin sih nyemprot dengan ini lur ya, dengan bos belum kembali dan dicampur dengan satu ruas perasan kunyit. Tapi berhubung tadi rupanya kita temukan ada trips di beberapa tanaman dan sepertinya populasinya cukup banyak. Aneh juga sih ya di musim hujan gini banyak trips, tapi ya itulah, di setiap kebun itu setiap lahan memiliki keunikannya masing-masing. Nah karena itu hari ini saya akan pakai Promectin aja dengan perasan kunyit lur. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di bos belum ini pH-nya 8,4,
Dan di sini juga ada tulisannya kandungan bahan dengan alkalinitas tinggi, dimana kalau bahan dengan alkalinitas tinggi atau pH-nya tinggi itu nanti akan membuat si insektisidanya itu bersifat hidrolisis, penguraian bahan-bahan, jadi kurang efektif kecuali kalau kita menggunakan biopestisida di sini ya. Sini lur ya, seperti yang tertera di label Bos Bloom, biopestisida berbahan aktif bakteri dapat meningkatkan efektivitasnya. Tapi karena ini kimia, enggak lur ya, walaupun promektin ini, abamektin ini kan diekstrak dari bakteri juga lur. Tapi tetap nggak bisa, ini abamektin ini lebih baik pH-nya sedikit asam lur. Oke, jadi seperti itu lur ya bahan-bahan yang akan saya pergunakan untuk proses spray hari ini. Jadi akan saya pergunakan aja abamektin dan campuran tadi kunyit cukup 1 ruas aja. Kemudian nanti akan kita spraykan gitu. Kemudian mungkin saya akan melakukan perubahan pola sedikit, jadi biasanya saya kan spray MKP atau pupuk kalium, pupuk fosfor gitu ya, terutama MKP dan Profit Maxi itu di hari Rabu berbarengan dengan pengkocoran lur ya, berbarengan dengan pengkocoran. Nah, saya akan coba rolling dulu, akan saya switch. Jadi pemupukan buah bunga daunnya itu menggunakan MKP atau Profit Maxi itu di hari Sabtu. Nah, hari Sabtunya yang biasanya saya masukkan pupuk mikro itu saya akan ganti di hari Rabu. Kenapa? Karena saya ingin mencoba apakah ada perubahan, karena kan di situ saya sudah kocor menggunakan kalium, menggunakan MKP dan menggunakan kalsium juga. Nah, saya akan rolling di mana hari Rabunya itu saya akan memasukkan saja unsur mikro, jadi nggak berbarengan untuk mencegah salah satu pupuk itu over, terutama untuk kaliumnya itu over, dan saya takutnya dia menekan kalsium yang saya kocor bersama. Nah, di pola pengkocoran pun mungkin 2 minggu ke depan ini akan saya lakukan perubahan sedikit. Jadi saya tidak akan mengkocor kalsium dengan pupuk NPK lur ya. Jadi saya akan pisahkan, saya akan selang-seling. Jadi karena minggu ini saya sudah kocor berbarengan kalsium dengan NPK dan MKP. Jadi minggu depan itu saya hanya akan kocor antara kalau enggak pupuk POC full organik plus kalsium, ataupun mungkin NPK saja dengan asam humat. Nah, nanti itu akan kita rolling selama 2 minggu lur ya. Jadi minggu pertama itu NPK asam humat, dan minggu keduanya itu full organik plus kalsium, ataupun dibedain antara kedua itu, seperti dibedain misalnya ya, di minggu pertamanya saya akan kocor full organik plus kalsium, dan di minggu keduanya saya akan kocor dengan NPK plus asam humat saja. Kita akan lihat nanti bagaimana perkembangannya 2 minggu ke depan. Itu berarti di usia 84 HST lur ya. Kemudian juga lur, kalau memang terjadi adanya defisiensi kalium itu sepertinya pucuk-pucuk baru seperti ini itu kemungkinan besar nggak akan membawa bunga lur ya. Dan juga kalau memang terjadi penekanan untuk defisiensi kalsium, ya pucuk-pucuk barunya pun daunnya nggak akan seperti ini lur ya. Kan kita tahu kalau misalkan salah satu ciri tanaman kekurangan kalsium itu kan pucuk-pucuk barunya susah tumbuh, dan bentuknya itu yang tumbuh itu nggak bagus. Kalau ini kan bisa kita perhatikan pucuk-pucuk barunya membawa calon bunga, dan bentuk daunnya pun bagus seperti itu. Sekian lur, terima kasih.